Shalom, Bapak Mama, saudari-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada sabda kebenaran-Mu Tuhan. Namun sebelum itu kami mohon penyertaan daripada Tuhan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Agar ketika kami membaca, kami dapat mengerti setiap apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong memberkati. Urapilah bibir mulut hamba-Mu, agar apa yang disampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman ini dapat menjadi pedang bermata dua, yang tidak hanya menusuk untuk hamba-Mu yang mendengarkan, namun juga menusuk untuk hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa dan harapan syukur kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Injil Lukas, pasal 2, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52. Di bawah perikop, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ketika mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku telah cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Mama, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini ialah mewujudkan generasi hikmat. Berbicara mengenai hikmat, tokoh Alkitab yang langsung terpikirkan oleh kita pasti ialah Raja Salomo. Sebagai seorang raja, sungguh sangat luar biasa ketika ia kemudian meminta hikmat dari Tuhan, bukan harta kekayaan. Biasanya seseorang itu tidak pernah puas ya dengan apa yang ia miliki, sehingga ketika dia sudah punya segalanya, dia masih merasa berkekurangan dan selalu menginginkan hal-hal lain. Tetapi Raja Salomo ini berbeda. Ketika dia ditanyai oleh Tuhan, "Apa yang lu inginkan?" Ia menjawab, "Tuhan, beta hanya mau hikmat yang datang dari Tuhan."
dia menjawab bahwa dia hanya mau hikmat itu yang datang daripada Tuhan. Hikmat, Bapak Mama Saudara-saudari sekalian, merupakan suatu kata yang sering kita jumpai. Namun apakah kita benar-benar paham apa itu hikmat? Mengapa hikmat itu perlu? Hikmat merupakan kemampuan untuk memahami sesuatu, kemampuan untuk mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Dan dengan itu kita dapat mengambil sikap yang perlu untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Lalu bagaimana hikmat itu dibicarakan dalam pembacaan ini? Saya ajak kita untuk kembali melihat dalam pembacaan kita. Pembacaan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang pergi ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya untuk merayakan Hari Raya Paskah. Hal ini memang sudah menjadi salah satu rutinitas bagi mereka untuk memperingati peristiwa dalam Keluaran 12. Itu peristiwa orang Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Dari sini dapat kita lihat bagaimana ketaatan Yusuf dan Maria terhadap tradisi-tradisi yang ada. Mereka tetap memegang teguh tradisi-tradisi tersebut. Mereka tetap mengikuti hari raya Paskah, hari raya di mana mereka memperingati hari orang Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Bersama dengan mereka, Yesus yang pada saat itu berusia 12 tahun pun turut serta. Nah, Bapak Mama Saudara-saudari sekalian, biasanya pada usia 13 tahun barulah anak-anak dapat ikut serta dalam perayaan. Namun pada saat itu Yesus dianggap sudah cukup dewasa untuk mengikuti perayaan-perayaan tersebut, sehingga dia dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem. Nah, setelah mengikuti perayaan Paskah dan saat berada dalam perjalanan pulang ke Nazaret, Papa Yusuf dan Mama Maria baru menyadari bahwa ternyata Yesus ini tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yesus tertinggal di Yerusalem. Menyadari hal itu, betapa terkejutnya mereka, betapa paniknya mereka, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem dan kemudian mencari Yesus. Papa, Mama, saudara-saudari sekalian, mencari Yesus pada saat itu bukanlah tindakan yang mudah. Mengingat banyak sekali orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, sehingga akan sangat sulit untuk menemukan di mana Yesus berada. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-46, di situ tertulis sesudah 3 hari. Sesudah 3 hari baru mereka dapat menemukan di mana Yesus berada. Jadi itu bukan merupakan suatu tindakan yang mudah ya, mencari Yesus di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak yang ada di Yerusalem pada saat itu. Namun mereka tetap memilih untuk mencari Yesus. Ini merupakan suatu wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Mereka tentunya sangat takut kehilangan anaknya. Nah, jika direnungkan, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, agaknya rasa tanggung jawab itu mulai terkikis ya, daripada orang tua di masa kini. Coba kita lihat kembali, seberapa sering para orang tua ini mencari anaknya saat mereka tidak ada di rumah. Kebanyakan pasti lebih sering fokus pada pekerjaan dan kemudian berpikir nanti juga dia pulang sendiri ya. Apalagi kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu saya rasa sudah tidak usah ditanya ya, itu pasti selalu dicari, selalu dikontrol tiap saat. Aduh, di mana sih jam begini nih? Sontau pulang-pulang kok. Ya. Tapi kalau anak laki-laki mungkin dicari juga, tetapi mungkin karena budaya jadi terkesannya lebih mendapat kebebasan jika dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa benar rasa tanggung jawab itu mulai terkikis dari orang tua pada masa kini. Mari kita renungkan bersama.
Selanjutnya Bapak Mama Saudara-saudari sekalian, sesudah 3 hari, nah ini tadi, barulah mereka dapat menemukan Yesus. Dan mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Kita bisa lihat dalam ayat 46. Dan pada Yesus ditemukan, dia sedang berada di tengah-tengah alim ulama. Dan apa yang dia lakukan? Dia sedang berdiskusi dengan mereka. Dia mendengarkan mereka, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bahkan dia menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan saat itu. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Yesus, betapa berhikmatnya Yesus saat itu. Dan ini dibuktikan pada ayatnya yang ke-47. Bukan hanya orang-orang yang saat itu bersama-sama dengan Yesus yang heran, yang terkejut. Orang tuanya pun juga terkejut. Kok bisa anak usia 12 tahun ini sedang berdiskusi dengan alim ulama ya? Ini kayaknya agak-agak tidak masuk di akal. Tapi itulah, mereka menemukan Yesus sedang berdiskusi dengan alim ulama. Namun rasa khawatir itu lebih dominan ya daripada rasa heran. Sehingga mereka pun menegur Yesus. Itu dalam ayat 49. Namun apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jawaban Yesus ini terkesan kasar, terdengar kasar sekali. Namun ini mau menunjukkan bahwa Yesus sudah memiliki kesadaran yang tajam tentang hubungannya dengan Bapaknya, dengan Allah. Di satu sisi, Yesus juga ingin mengingatkan kepada orang tuanya bahwa dia harus mulai mempersiapkan diri untuk menggenapi tujuannya datang ke dunia. Oleh sebab itu menjadi wajar ketika dia berada dalam bait Allah dan menimba ilmu dengan cara berdiskusi dengan para alim ulama. Nah, meski jawabannya terkesan kasar, meski jawabannya demikian, dia tetap memilih untuk kembali pulang bersama dengan orang tuanya ke Nazaret. Kemudian pada ayat 51 dan 52 di situ menuliskan bahwa Yesus dia tetap hidup dalam asuhan. Kalau bahasa Ibraninya, kalau kita mau tahu itu hupotasso yang berarti tunduk pada orang tuanya. Dia tetap hidup dalam tunduk terhadap orang tuanya. Dia juga makin bertambah besar, begitupun dengan hikmatnya yang juga makin bertambah. Sehingga dia semakin dikasihi oleh Allah dan juga oleh manusia. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari bacaan kita ini ada satu hal yang menonjol ya. Yakni apa yang dilakukan Yesus saat dia berada di dalam bait Allah. Dapat kita lihat bagaimana hikmat yang ditunjukkan oleh Yesus saat ia menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan saat itu. Padahal usianya ini masih belia ya, masih 12 tahun. Selain itu dikatakan bahwa hikmatnya juga semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan memang hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua juga. Peran orang tua juga sangat penting ya dalam membentuk pribadi dan juga karakter Yesus. Bapak, mama, saudara-saudari sekalian, tidak dapat dipungkiri. Semua orang tua ingin anaknya sama seperti Yesus yang penuh dengan hikmat. Oleh sebab itu jika kita ingin mewujudkan generasi penuh hikmat ya, semuanya itu harus dimulai dari keluarga, dari orang tua. Sama seperti Yusuf dan Maria. Orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab terlebih dahulu untuk kemudian membimbing anak-anaknya. Selain itu Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, kenyataan bahwa Yesus ditemukan di dalam bait Allah dan sedang berdiskusi bersama alim ulama ingin menunjukkan bahwa Yesus lebih memilih untuk bertumbuh di dalam bait Allah. Artinya Yesus lebih memilih untuk bertumbuh di dalam segala urusan-urusan yang berkaitan dengan Bapanya. Di dalam segala urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah. Berbeda dengan anak-anak
seusianya yang mungkin pada saat itu lebih memilih untuk bertumbuh bersama anak-anak seusia mereka, bertumbuh dengan bermain bersama. Yesus berbeda ya. Yesus memilih untuk bertumbuh di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan Bapanya. Hal ini merupakan hal yang positif yang dapat kita teladani sebagai anak-anak muda. Hal ini patut diteladani karena tidak dapat dipungkiri. Terkadang kita sering sekali mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Kita mencari kesenangan ke sana ke sini hanya untuk memuaskan keinginan kita. Kita kemudian menjadi lupa bahwa sebagai anak-anak Allah harusnya kita melakukan hal-hal yang positif yang tentunya dapat mendekatkan diri kita kepada Bapa kita, kepada Allah. Oleh sebab itu, melalui bacaan kita hari ini saya mengajak kita untuk mari sama seperti Yesus yang ingin terus berada di dalam segala urusan-urusan yang berkaitan dengan Bapanya, yang berkaitan dengan Allah. Sehingga kita dapat bertumbuh dalam hikmat dan berada dalam perkenanan Allah dan juga manusia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mewujudkan generasi penuh hikmat. Amin.